Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syafiq Altabrauf dari kelompok 3 Angkatan 2. Saya kali ini akan membagikan Learning Journal Manajemen ASN. Pada pembelajaran mandiri dan online hari ini, saya mempelajari topik yang sangat penting, yaitu tentang manajemen aparatur sipil negara atau ASN. Materi ini menjadi pondasi utama dalam membentuk pemerintahan yang profesional dan adaptif, sejalan dengan upaya mewujudkan smart governance. Tujuan utama dari pembelajaran ini adalah agar kita memahami bagaimana ASN dikelola secara sistematis, transparan, dan berbasis kinerja, sehingga mampu memberikan pelayanan publik yang lebih baik, cepat, dan akuntabel. Ini juga mendukung reformasi birokrasi agar lebih modern dan selaras dengan perkembangan zaman. Salah satu bagian penting dalam pembelajaran ini adalah asas-asas manajemen ASN. Beberapa prinsip yang dibahas antara lain: pertama, kepastian hukum, profesionalitas, dan proporsionalitas, yang menjamin bahwa ASN bekerja berdasarkan peraturan dan sesuai kapasitasnya. Selanjutnya, ada pendelegasian, keterpaduan, dan netralitas, yang mengatur bagaimana tugas dibagi dan dijalankan tanpa kepentingan politik. Selanjutnya ada akuntabilitas, efektif, dan efisien, serta keterbukaan, yang menekankan pentingnya tanggung jawab dan transparansi dalam setiap proses birokrasi. Kemudian ada juga asas non-diskriminatif, keadilan dan kesetaraan, serta kesejahteraan, yang memastikan bahwa setiap ASN mendapat perlakuan yang adil dan layak. Dan tentu saja, asas persatuan dan kesatuan, yang menjadi landasan bahwa ASN adalah perekat bangsa di tengah keberagaman. Selanjutnya, dalam materi ini juga dibahas tentang jenis-jenis jabatan dalam ASN. Secara umum, terbagi menjadi dua kategori besar, yaitu jabatan manajerial dan non-manajerial. Jabatan non-manajerial terdiri dari jabatan pimpinan tinggi alias JPT yang terbagi menjadi JPT utama, JPT Madya, dan JPT Pratama. Serta ada jabatan administrator dan pengawas. Jabatan ini fokus pada perencanaan dan pengorganisasian dan pengendalian program serta kebijakan di berbagai tingkatan organisasi. Sedangkan jabatan non-manajerial mencakup jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. Jabatan fungsional adalah jabatan yang berbasis keahlian tertentu seperti analisis kebijakan, auditor, atau peranata kehumasan. Dan jabatan pelaksana yang mendukung pelaksanaan tugas-tugas teknis operasional hari-hari. Dalam pembelajaran ini, saya semakin memahami bagaimana struktur ASN dirancang untuk mendukung pelayanan publik yang lebih optimal, baik dalam peran strategis maupun operasional. Setiap jabatan memiliki fungsi penting dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif dan melayani. Keseluruhan materi ini memberi gambaran tentang bagaimana ASN seharusnya dikelola dengan prinsip, struktur, dan semangat melayani yang kuat. Ini menjadi bekal penting untuk membentuk karakter ASN yang profesional, berintegritas, dan siap menghadapi tantangan birokrasi masa depan. Terima kasih.